Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Tatsbita Nuri Putri dari kelas 11 UTKP 2. Ingin mempresentasikan hasil rangkuman aku mengenai administrasi keuangan. Jadi, pada dasarnya, administrasi adalah suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk bisa membantu, mengatur, ataupun melayani kegiatan agar bisa tercapainya sesuai dengan tujuannya. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan oleh seluruh perusahaan agar kepentingannya bisa diatur dengan baik. Secara umum, bisa diartikan bahwa kegiatan administrasi hanya bisa terlaksana jika orang yang berkepentingan mampu melakukan kegiatan administrasi itu sendiri. Jika pelaksanaannya bisa dilakukan dengan lebih cepat, maka tentunya akan lebih menguntungkan pihak perusahaan. Di era modern dan serba digital seperti saat ini, prinsip kerja administrasi akan sangat membantu seluruh proses pengembangan perusahaan. Hal ini sangat berguna agar mampu menggerakkan beragam kegiatan operasional perusahaan. Pengertian administrasi keuangan dalam arti luas adalah suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya mengelola keuangan yang terdiri dari perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Sedangkan administrasi keuangan dalam arti sempit adalah mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendanaan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk pengelolaan keuangan dan akuntansi. Tujuan dari diadakannya administrasi keuangan pada dasarnya adalah untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah perusahaan agar sistem keuangan yang terdapat dalam unit perusahaan itu bisa dilakukan dengan baik, sehingga hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan seluruh kebenarannya berdasarkan seluruh ketepatan yang telah berlaku. Selain itu, administrasi keuangan memiliki tujuan lain, yaitu yang pertama, mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan uang pada suatu perusahaan. Yang kedua, mempermudah kegiatan transaksi keuangan karena setiap transaksi yang dilakukan bisa ditunjukkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mempermudah manajernya dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Fungsi administrasi keuangan yang pertama adalah investment function. Dalam hal ini, administrasi keuangan berfungsi sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan debit ataupun dana perusahaan yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Terdapat dua investasi yang ada dalam administrasi keuangan. Yang pertama, ada long-term investment, merupakan aset tertinggi perusahaan yang digunakan untuk keperluan perusahaan, di mana yang akan datang seperti tanah, alat produksi, kas, dan lain-lain. Dan yang kedua ada short-term investment, merupakan aset perusahaan yang memiliki nilai rendah, sehingga nilainya bisa habis lebih cepat, seperti utang piutang, persediaan, kas, dan lainnya. Yang kedua ada shopping function. Fungsi administrasi keuangan pada poin ini menandakan bahwa administrasi keuangan diberikan kepercayaan untuk melakukan pembelanjaan atau debit dari suatu perusahaan yang berguna untuk kebutuhan perusahaannya. Dalam hal ini, staf administrasi keuangan bisa membelanjakan dana perusahaan dengan sebijak-bijaknya. Yang ketiga ada profit sharing function. Administrasi keuangan akan diberikan kepercayaan untuk membuat serta menentukan aturan dalam urusan pembagian keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Yang keempat ada fundraising function. Pada umumnya, fungsi yang dimaksud pada poin ini adalah menyediakan dana untuk perusahaan, sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhannya. Hal ini bisa diartikan sebagai mencari investor atau sponsor untuk perusahaan. Dan terakhir ada komponen administrasi keuangan. Yang pertama adalah perencanaan keuangan. Jadi maksud dari perencanaan keuangan adalah seluruh kegiatan perencanaan pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua ada penganggaran keuangan, adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan berbagai kegiatan lain yang sudah direncanakan sebelumnya dan seluruh anggaran yang dibuat secara rinci. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan, adalah bentuk pemanfaatan dana yang dilakukan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan performa suatu perusahaan. Yang keempat ada pencairan keuangan, adalah seluruh hal yang berhubungan dengan bagaimana cara dalam pengadaan suatu dana agar seluruh kegiatan operasional bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Yang kelima ada pengendalian keuangan, yaitu seluruh hal yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan performa pada sektor keuangan di dalam perusahaan. Yang keenam ada penyimpanan keuangan.
seluruh bentuk kegiatan pengumpulan dana perusahaan yang kemudian disimpan dalam tempat yang aman. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.